Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Sudah ada 32 siswa yang sudah mengisi kehadiran. Dan ini juga sudah ada 32 siswa yang tergabung di dalam ruang Zoom ini. Terima kasih untuk semangatnya yang luar biasa ya. Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran, kalian dapat menjelaskan pengertian bruto, neto, dan tara, menentukan rumus bruto, neto, dan tara, menentukan rumus persentase bruto, neto, dan tara, kemudian dapat menganalisis dan mengkomunikasikan situasi terkait aritmatika sosial yang berkaitan dengan bruto, neto, dan tara. Untuk penilaiannya, nanti akan ada 3 penilaian. Yang pertama, nilai sikap, yang meliputi disiplin dan tanggung jawab. Yang kedua, penilaian pengetahuan melalui penugasan. Dan untuk penilaian keterampilannya, nanti Ibu akan menilai melalui kemampuan komunikasi saat kalian presentasi. Untuk mekanisme pembelajarannya, nanti akan ada tanya jawab, kemudian ada diskusi kelompok saat pengerjaan LKPD, dan ada yang terakhir ini ada penugasan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bruto, neto, dan tara, tetapi sebelumnya kita harus mengingat materi yang sebelumnya dulu. Kita mau mengingat-ingat mengenai operasi hitung. Di sini siapa yang masih ingat macam-macam dari operasi hitung itu ada berapa dan apa saja? Bisa disebutkan? Saya, Bu. Boleh, Mbak Fitri? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sama perpangkatan ya, Bu? Iya, berarti ada berapa itu, Mbak? Ada 5. Iya, betul sekali ya, Mbak ya. Yang tadi disebutkan oleh Mbak Fitri, ada 5 macam operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Yang selanjutnya, kita juga akan mengingat mengenai persen. Persen itu adalah per 100. Kalau misalnya di sini ada 3% kali 50, siapa yang dapat menjawab ini? Coba. Saya, Bu. Coba. Siapa ini? Mbak Fitri ya? Berapa Mbak Fitri? 3/100 dikali 50 ya, Bu? Iya. Hasilnya, bentar, Bu. Hasilnya 1,5 bukan, Bu? Tadi ya, persen itu kan per 100, berarti 3/100 kali 50, hasilnya 1,5. Ini Ibu akan memberikan gambaran salah satu manfaat mengenai bruto, neto, dan tara. Jadi ini ada seorang gadis yang sedang memilih sampo, itu pegang sampo ya, dua-duanya ya, tangannya ya. Nah, kemudian gadis tersebut itu bingung memilih samponya karena dia hanya bisa membeli 1 sampo saja karena uangnya itu terbatas. Sudah uangnya terbatas, terus dia ingin samponya itu murah, tapi isiannya banyak. Nah, jadi si gadis tersebut itu sedang melihat neto dan harga yang tertera pada masing-masing sampo tersebut. Sehingga ketika gadis tersebut melihat neto dan harganya, bisa membandingkan mana yang murah, terus isinya lebih banyak. Kemudian, sebuah benda memiliki istilah yang berhubungan dengan berat benda tersebut. Istilah yang sering kita jumpai adalah neto. Dan selain neto, ternyata ada istilah lainnya yang harus kita ketahui, yaitu bruto dan tara, karena ketiganya ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar keranjang yang beserta isi apelnya. Ya, isi apel. Kemudian di sini ada apel saja. Dan gambar yang ketiga ini ada keranjangnya saja. Nah, ternyata di bawah gambar itu sudah ada keterangannya. Ada bruto, kemudian ada neto dan tara. Di sini bruto
itu ada keranjang beserta apel. Berarti kalau kita menyimpulkan, tapi dari gambar ini ya, bruto adalah berat dari keranjang beserta apelnya. Kalau neto berarti apelnya aja ya, Bu. Iya, betul. Kalau neto itu apelnya saja. Berarti kalau tara, bagaimana Mbak Ella? Berarti cuma keranjangnya ya, Bu. Keranjangnya saja. Misalkan tadi keranjangnya kita sebut sebagai kemasan, apelnya kita sebut sebagai barang, berarti dapat kita simpulkan secara umum bahwa bruto adalah berat kemasan ini keranjangnya ya, berat kemasan beserta dengan barangnya atau isinya. Kalau neto, kita simpulkan secara umum. Tadi ada kemasan, ada barang. Berarti kalau neto apa? Berarti berat barangnya ya, Bu. Iya, berat barangnya saja. Kemudian kalau tara berarti berat kemasannya aja, Bu. ya, berat kemasannya ya, saja. Bu. Iya, betul. Berat kemasannya bruto saja. Ini bisa kita sebut sebagai berat berat kotor. Kalau ada berat kotor berarti nanti ada yang namanya berat bersih. Yang bersih ya, Bu. Ada yang namanya berat bersih. Biasanya kalian kalau beli jajan itu pernah melihat kemasannya tidak? Ada tulisannya ya. Isinya berapa begitu? Oh, pernah Bu kalau beli susu, Bu. Ya kalau susu misalnya ada itu ya. Iya, ada tulisan neto gitu ya, Bu. Iya, ada tulisannya neto. Atau kadang ada yang tulisannya itu bukan tulisannya neto. Berat bersih ya, Bu. Iya, betul. Biasanya. Berat bersih. Jadi Berarti kalau ada berat kotor ya, Bu? Ada. Jadi untuk bruto itu bisa kita sebut sebagai berat kotor. Kalau tara itu adalah potongan berat. Untuk lebih memahami mengenai bruto, neto, dan tara, sekarang silakan kalian mengerjakan LKPD secara berkelompok. Kemudian jika ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di grup WhatsApp atau bisa kalian tanyakan di ruang Zoom ini ya. Jadi Ibu minta tolong untuk Zoom-nya ini jangan dimatikan kameranya. Jadi Ibu nanti bisa memantau kalian. Untuk membantu kalian mempermudah mengerjakan LKPD-nya, Ibu sudah bagikan link video pembelajaran dan bahan ajar. Di situ kalian bisa melihat, bisa membacanya dari situ. Kemudian kalian juga bisa mengakses buku siswa atau sumber internet yang lainnya. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi. Bagi kelompok yang sudah selesai, bisa dikirimkan ke grup WhatsApp. Formatnya PDF ya. Bagi yang belum, silakan diselesaikan, masih ada waktu. Kemudian jangan lupa diteliti lagi. Kelompok saya sudah ya, Bu ya? Sudah masuk, sudah. Bu? Ini tinggal satu kelompok saja yang belum. Hari Rabu, semoga semangatnya terus menggebu-gebu ya. Kelompoknya Anissa. Manakah yang merupakan berat bruto, neto, dan tara? Untuk brutonya, karung berisi kentang. Untuk neto, kentang, tara, karung. Terus untuk beratnya, berat bruto 50 kg, berat neto 49 kg, berat tara 1 kg. Ini adalah hasil LKPD dari kelompok 4 ya tadi ya, kelompoknya Mbak Anissa. Untuk teman-teman yang lain, untuk kelompok yang lain, silakan jika ada jawaban yang berbeda atau ingin memberi pendapat atau memberi tanggapan, dipersilakan dari nomor 1. Manakah yang merupakan berat bruto, neto, dan tara? Jadi tadi kan sudah dicontohkan ya, kalau bruto itu adalah berat kotor, berarti kemasan dengan barangnya. Berarti di sini karung berisi kentang. Jadi dari yang masalah ketiga, kita bisa ketahui brutonya 50 kilo, taranya 2%, dan juga harga belinya itu 392.000. Yang ditanyakan keuntungan yang diperoleh pedagang. Berarti di sini taranya itu 2/100 dikalikan 50.
Jadinya ketemunya taranya 1 kilo. Terus netonya itu 50 dikurangi 1 sama dengan 49. Jadi harga jualnya neto dikalikan 9.500, 475.000. Kalau keuntungannya berarti 83.000, Bu. Bagaimana dari kelompok lain? Ada yang akan memberikan tanggapan? Saya, Bu. Oke, Mbak. Bagaimana menurut Mbak Andri nih? Kelompoknya Mbak Andri, kelompok 5. Itu, Bu, saya tidak sepakat dengan kelompoknya Ella yang harga jual kan neto dikali 9.500. Tapi kenapa di situ netonya tertulis 50? Kalau di tempat saya tulisnya 49, Bu. Jadi Ini ya, Mbak, ya? 49, iya betul, Bu. 49 dikali 9.500. Nanti ketemunya 465.500 rupiah. Berarti keuntungannya juga beda, Bu. Iya, keuntungannya juga beda ya. Iya. Nanti setelah dihitung, keuntungannya itu 73.500 rupiah. Ya, coba ya kita. Kemudian kita menghitung taranya 2%, berarti 2/100 dikali 50 kilo. Taranya adalah 1 kilo. Neto adalah bruto dikurangi tara, 50 dikurangi 1, 49. Kemudian pada harga jualnya itu kita tulis rumusnya neto dikali 9.500. Berarti di sini sudah ada keterangannya ini. Neto adalah 49. Tetapi di sini ditulis 50. Jadi untuk kelompoknya Mbak Ella dan untuk kelompok yang lain juga ya, buat teman-teman yang lain, itu silakan kalian teliti dulu sebelum ini diserahkan begitu ya. Jadi ketika kalian sudah selesai, sudah yakin, teliti 1 kali lagi, baru diserahkan ke gurunya. Bagaimana? Sampai sini apakah ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya? Belum, Bu. Jelas. Bagaimana, Mbak? Sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Sudah, Bu. Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Terima kasih ya untuk kelompok yang sudah mempresentasikan dan untuk kelompok lain yang sudah memberikan tanggapan, kita beri tepuk tangan ya buat kita semua ya. Kita tadi sudah belajar banyak ya. Ada apa saja tadi? Bruto, neto, sama tara, Bu. Iya, ada bruto, neto, dan tara. Berarti kita coba cek, kita beri kesimpulan bersama-sama. Tadi bruto adalah berat apa ya? Berat barang, berat kemasan beserta barangnya atau berat kotor. Kemudian untuk netonya berat bersih, Bu. Berat bersih. Kemudian untuk tara adalah berat bungkusnya aja. Kemasannya, Ibu ya. Berat kemasan atau potongan berat. Coba kita cek ya. Bruto berat kemasan beserta barangnya atau berat kotor. Neto berat barangnya saja. Dan tara adalah berat kemasannya saja. Terus untuk rumusnya tadi, kalau bruto, neto ditambah Tara. Kalau persentase neto berarti neto per Bruto dikali 100%. Untuk penugasannya, ini Ibu sudah bagikan link kuisis di grup WhatsApp. Silakan kalian dapat mengerjakannya. Pertemuan selanjutnya, kita masuk ke bab yang baru, yaitu garis dan sudut. Jadi nanti silakan kalian pelajari terlebih dahulu. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas Tidak, Bu. semuanya? Tidak, Bu. Tidak, Sudah Bu. jelas, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sudah jelas. Kita akhiri ya kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu Guru. Ya, sama-sama.